Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimanakah kabar kalian hari ini? Nah, untuk mengawali kegiatan hari ini, marilah kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, untuk pagi ini kita akan mempelajari tentang pembulatan dan penaksiran. Oke, sebelum kita masuk ke materi pembulatan, mari kita ingat bersama nilai tempat pada suatu bilangan. Misalnya, ada bilangan 28.679,41. Coba kita cari tahu nilai tempat dari masing-masing angka di bilangan ini. Kita mulai dari yang paling belakang. Nah, dua angka di belakang koma, ini nilai tempatnya adalah perseratusan. Kemudian di belakang koma persis, ini disebut dengan persepuluhan. Kemudian di sebelah kiri koma, itu disebut dengan satuan. Kemudian di depan satuan ada puluhan. Di depannya puluhan adalah ratusan. Kemudian di depan ratusan adalah ribuan. Nah, di depannya ribuan itu adalah 10 ribuan. Kemudian selanjutnya seperti itu. Nah, setelah kalian mengingat nilai tempat suatu bilangan, nanti akan digunakan untuk mempelajari pembulatan. Oke, kita masuk ke pembahasan pembulatan yang pertama, yaitu pembulatan ke satuan terdekat. Untuk pembulatan ke satuan terdekat, yang perlu kalian perhatikan adalah angka pada persepuluhannya. Jika angka pada persepuluhan kurang dari 5, maka angka pada satuan tetap tidak diubah dan angka pada persepuluhan dihilangkan. Nah, ini disebut pembulatan ke bawah. Contohnya, bulatkan bilangan 24,4 ke satuan terdekat. Nah, di sini yang kita perhatikan adalah persepuluhannya. Persepuluhan itu yang di belakang koma persis. Persepuluhannya itu angka 4. Angka 4 itu di bawah 5, maka nanti satuannya tetap, puluhannya juga di sini tetap. Kemudian ini dihilangkan, persepuluhannya dihilangkan. Maka hasil setelah dibulatkan adalah menjadi hanya 24. Satuan dan puluhan tetap, persepuluhannya dihilangkan. Nah, sedangkan jika pada tempat persepuluhan adalah 5 atau lebih dari 5, maka angka pada satuan ditambah 1 dan angka pada persepuluhan dihilangkan. Nah, jika persepuluhannya lebih dari 5, ini disebut pembulatan ke atas. Contohnya, bulatkan bilangan 24,6 ke satuan terdekat. Kita lihat persepuluhannya 6, satuannya 4, puluhannya 2. Kita perhatikan persepuluhannya 6, lebih dari 5, maka nanti satuannya ditambah 1. Kemudian persepuluhannya hilang. Maka setelah dibulatkan menjadi, nah, persepuluhannya hilang, satuannya ditambah 1, maka berubah menjadi 24.
5. Nah, sampai di sini paham apa belum? Oke, kalau belum paham kita lanjut ke pembulatan ke puluhan terdekat. Untuk pembulatan ke puluhan terdekat, yang perlu kalian perhatikan adalah angka pada satuannya. Sekali lagi, untuk pembulatan ke puluhan terdekat, yang perlu kalian perhatikan adalah satuannya. Jika angka pada tempat satuan kurang dari 5, sama dengan tadi, maka angka pada puluhan tetap dan angka pada satuan berubah menjadi 0. Ini disebut pembulatan ke bawah. Contohnya, bulatkan bilangan 41 ke puluhan terdekat. Kita lihat bilangannya, satuannya adalah angka 1, puluhannya angka 4. Perhatikan angka satuannya ini di bawah 5, maka nanti puluhannya tetap, kemudian satuannya berubah menjadi 0. Jadi setelah dibulatkan itu menjadi 40. Nah, sedangkan jika angka pada tempat satuan adalah 5 atau lebih dari 5, maka angka pada puluhan ditambah 1 dan angka pada satuan menjadi 0. Contohnya, bulatkan bilangan 215 ke puluhan terdekat. Kita lihat satuannya adalah 5, puluhannya 1, ratusannya 2. Yang perlu diperhatikan adalah satuan, karena kita akan membulatkannya ke puluhan terdekat. Yang diperhatikan adalah satuannya adalah 5, maka nanti puluhannya ditambah 1, kemudian satuannya berubah menjadi 0. Jadi setelah dibulatkan, nanti bilangannya berubah menjadi 220. Oke, kita lanjut ke pembulatan berikutnya, yaitu pembulatan ke ratusan terdekat. Untuk pembulatan ke ratusan terdekat, perhatikan angka pada tempat puluhannya. Jika angka pada tempat puluhan kurang dari 5, maka angka pada ratusan tetap dan angka pada satuan dan puluhan menjadi 0. Contohnya, bulatkan bilangan 221 ke ratusan terdekat. Di sini satuannya itu 1, puluhannya 2, ratusannya juga 2. Nah, yang perlu diperhatikan untuk pembulatan ke ratusan terdekat adalah puluhannya. Kita lihat puluhannya di sini adalah angka 2 di bawah 5, maka nanti ratusannya tetap, kemudian dua angka di belakang ratusan yaitu puluhan dan satuannya berubah menjadi 0. Maka setelah dibulatkan menjadi 200, karena dua angka di belakang ratusan itu berubah menjadi 0, kemudian ratusannya tetap. Sedangkan jika angka pada tempat satuan adalah 5 atau lebih dari 5, maka angka pada ratusan ditambah 1 dan angka pada puluhan dan satuan menjadi 0. Contohnya, bulatkan bilangan 287 ke ratusan terdekat. Kita lihat satuannya 7, puluhannya 8, dan ratusannya 2. Karena ini pembulatan ke ratusan, yang diperhatikan adalah puluhannya. Puluhannya di sini angka 8, lebih dari 5. Maka nanti ratusannya ditambah 1, berarti nanti 2-nya ditambah 1. Kemudian semua angka di belakang ratusan nanti berubah menjadi 0. Maka hasil setelah dibulatkan adalah dua angka di belakang ratusan berubah menjadi 0. Kemudian ratusannya ditambah 1, berubah menjadi 300. Oke, kita lanjut ke pembulatan yang berikutnya, yaitu pembulatan ke ribuan terdekat. Untuk pembulatan ke ribuan terdekat, perhatikan angka pada tempat ratusan.
Jika angka pada tempat ratusan kurang dari 5, maka angka pada ribuan tetap dan angka pada satuan, puluhan, serta ratusan menjadi 0. Ini disebut pembulatan ke bawah. Contohnya, bulatkan bilangan 1030 ke ribuan terdekat. Kita lihat di sini, satuannya 0, puluhannya 0, ratusannya 0, satuannya 0, puluhannya 3, ratusannya 0, dan ribuannya 1. Karena ini pembulatan ke ribuan, maka yang diperhatikan adalah tempat ratusan. Di sini ratusannya 0, kurang dari 5, maka nanti ribuannya tetap. Kemudian semua angka di belakang ribuan itu berubah menjadi 0. Maka setelah dibulatkan menjadi 1000. Nah, sedangkan jika angka pada tempat ratusan adalah 5 atau lebih dari 5, maka angka pada ribuan ditambah 1 dan angka pada satuan, puluhan, serta ratusan atau semua angka di belakang ribuan itu berubah menjadi 0. Ini disebut pembulatan ke atas. Contohnya, bulatkan bilangan 2751 ke ribuan terdekat. Satuannya 1, puluhannya 5, ratusannya 7, dan ribuannya 2. Yang perlu diperhatikan adalah angka pada ratusannya 7, lebih dari 5, maka nanti ribuannya ditambah 1, angka 2-nya ditambah 1. Kemudian semua angka di belakang ribuan ini berubah menjadi 0, maka hasil pembulatannya adalah 3000. Nah, bagaimana? Sudah pahamkah kalian? Oke, demikian pembahasan tentang pembulatan bilangan. Nah, sekarang kalian bisa mencoba berlatih untuk membulatkan suatu bilangan. Selamat mencoba dan sampai jumpa.